Nah ini Bapak Gubernur kita luar biasa ya, Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mersah ya. Bagaimana beliau mensupport ya pembangunan perpustakaan di Provinsi Bengkulu. Orang yang dalam hidupnya memiliki literasi yang benar, memiliki literasi yang komprehensif, itu pasti akan beda. Orang tersebut akan humble dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku adalah jendela dunia. Nah, kali ini kita bertemu dengan sosok yang mengurus jendela dunia tersebut. Siapa dia? Pak Haji Mary Sasdi MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Bersama saya, Pak Mary Sasdi. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, sukses selalu. Ya. Oke, Pak, saat saya SD, saya itu mempunyai pikiran bahwa perpustakaan itu adalah sebuah lemari yang berisi buku-buku, Pak. Ya. Nah, kemudian beranjak SMP, SMA, dan perguruan tinggi, akhirnya saya baru memahami bahwa perpustakaan itu lebih dari sebuah lemari. Nah, menurut Pak Kadis sendiri, definisi perpustakaan yang ideal itu seperti apa sih, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bengkulu yang berbahagia dan kita semua, terkhusus dari Tribun News Bengkulu yang luar biasa. Hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana peran perpustakaan dalam kehidupan kita untuk membangun peradaban, membangun perekonomian, semuanya adalah untuk capaian tujuan cita-cita kita semua. Baik, kita beranjak dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana jelas disampaikan bagaimana peran fungsi perpustakaan. Kita tahu secara umum bahwa peran dari library yang kita kenal dengan perpustakaan itu akan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa ini, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat bagaimana sejarah bangsa ini dan sejarah dunia. Kita melihat bagaimana negara-negara besar, negara-negara Eropa itu udah ratusan tahun yang lalu mereka menerapkan konsep-konsep pemaksimalan dari fungsi dan peran perpustakaan itu sendiri. Salah satunya itu ada yang kita kenal dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di Indonesia itu baru dilaksanakan di tahun 2012-an. Sementara di negara-negara Eropa, negara yang maju tadi saya katakan itu udah ratusan tahun yang lalu. Nah, kenapa demikian? Bahwa dahulu beberapa dekade yang lalu orang melihat perpustakaan itu seperti hanya sebuah tumpukan buku. Hanya dipakai oleh orang ketika ia mau skripsi, ketika orang hanya butuh sesaat. Ternyata bagaimana sesungguhnya peran perpustakaan itu, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, kemajuan peradaban dunia, dia harus berinovasi. Saat ini, terutama tentang perkembangan perpustakaan di Indonesia secara umum, bagaimana perpustakaan nasional Republik Indonesia yang luar biasa. Kita di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah, sejak November 2022 yang lalu, ya Allah memberikan rahmat bagi Provinsi Bengkulu. Kenapa saat itu Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyerahkan sebuah piagam kepada Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mersah, yaitu sebuah piagam akreditasi A+. Ya, Ya, di mana ini kita tunggu bertahun-tahun. Kenapa demikian? Komponen-komponen dalam akreditasi itu lengkap. Ada komponen tentang infrastrukturnya, bagaimana tentang manajemennya, bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana tentang koleksinya, bagaimana jaringannya berkolaborasi dengan stakeholder-nya. Alhamdulillah itu kita raih. Sehingga saat ini betul ya kita rasakan ya berdiri gedung yang megah, berdiri
bangunan-bangunan, spot-spot yang ada di dalam ini, ya, dengan koleksi buku yang luar biasa. Dan lebih dari itu juga kita memiliki e-perpus, ya, e-perpus, ya, perpustakaan elektronik yang menyajikan buku-buku yang luar biasa. Pemustaka ingin mengkoleksi, ingin membaca, ingin meminjam, bahkan tidak mesti datang ke sini. Dia bisa mengunjungi e-perpus tadi. E-perpus kita kasih nama Apoboe, ya. Apoboe itu aplikasi perpustakaan, ya, e-perpus Provinsi Bengkulu. Nah, ini pun sudah kita lakukan lomba di tingkat provinsi dalam inovasi perangkat daerah di 2022. Kita mendapatkan nilai ataupun peringkat nomor 2 di Provinsi Bengkulu. Nah, ini saya sampaikan tadi, ya, bagaimana, ya, peran perpustakaan, ya, memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Orang yang memiliki literasi, intisari dari sebuah perpustakaan itu adalah, yaitu adanya literasi. Orang yang dalam hidupnya memiliki literasi yang benar, memiliki literasi yang komprehensif, itu pasti akan beda. Orang tersebut akan humble dalam hidupnya. Orang tersebut akan memiliki motivasi yang kuat, memiliki inovasi, memiliki semangat, ya kan? Memiliki sifat, kalau dalam bahasa agama itu husnuzun billah, selalu berprasangkaan positif. Kalau orang sudah begitu hidupnya, endingnya apa? Outputnya apa? Dia akan mendapatkan kesejahteraan. Ya, Maka salah satu moto kita di perpustakaan, literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, ini untuk Tribuners, khususnya untuk di para pembaca buku di Provinsi Bengkulu. Sedikit saya ceritakan. Tadi saya masuk ke gedung perpustakaan ini. Ketika saya masuk, itu sudah disambut dengan kenyamanan, dengan AC yang dingin, dengan beragam fasilitas yang luar biasa. Semua teknologi modern ada di sini. Nah, terkait fasilitas tadi, Pak Gadis, seberapa penting Pak fasilitas ini dalam meningkatkan minat baca teman-teman di Provinsi Bengkulu ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Jadi memang membangun sebuah capaian dan cita-cita yang besar, itu istilah Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, bukan money follow, kita harus dengan money follow function. Ya, maksudnya itu harus secara bersama-sama. Nah, ini Bapak Gubernur kita luar biasa, ya, Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mersah, ya. Bagaimana beliau mensupport, ya, pembangunan perpustakaan di Provinsi Bengkulu. Ya, itu ditandai dengan support APBD-nya dalam melengkapi sarana prasarana tadi, dan support dari pemerintah pusat, ya, dengan memberikan kontribusi yang besar. Gedung yang kita miliki saat ini adalah support dari pemerintah pusat. Ya, Bapak Gubernur memberikan beberapa fasilitas-fasilitas, termasuk buku-bukunya, saya lihat, Pak. Rak-rak dan semuanya. Alhamdulillah, ini yang diharapkan. Akhirnya apa? Kita mendapatkan akreditasi A+. Memang di sana ditulis A saja, karena nggak boleh pakai A+ dia. Ya, cukup A saja. Tapi di nilai kita kemarin hampir 100 nilai kita. Nah, ini menandakan bagaimana komitmen kita. Nah, kaitan dari pentingnya fasilitas tadi, itu sangat penting. Ya, kita bagaimana menjadikan, sesuai dengan arahan Pak Gubernur kita, jadikan perpustakaan ini pusat dari berbagai kegiatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, dalam arahan beliau saat peresmian kita bulan November kemarin, ya, di 2022, baik itu Kepala Perpusnas dan terkhusus Pak Gubernur, bagaimana dia mengapresiasi kemajuan perpustakaan kita. Baik itu SDM-nya, baik itu sarana prasarananya, dan apa kata beliau? Dia mengidamkan, merencanakan, memberikan instruksi kepada kita agar kita membangun sebuah gedung perpustakaan yang lebih besar lagi dari sekarang. Membangun gedung perpustakaan yang representatif. Kalau nggak salah waktu itu apa, tingkat 5, tingkat 6 kata beliau. Tanahnya juga sudah beliau arahan kepada kita. Di mana nanti di lantai pertama itu kita buat
Apakah itu ada aula dipakai untuk masyarakat, berbagai kegiatan. Udah itu nanti ada lantai bursa. Apakah itu tentang UMKM, tentang diskusi-diskusi tentang IT, tentang sosial masyarakat, di situ juga ada. Baru nanti ada koleksi buku, baru ada nanti untuk para pengelola. Nah ini harapan beliau. Kenapa? Memang nggak bisa dipungkiri. Ini pasti ada kolaborasi, korelasi yang nggak bisa kita pungkiri. Ketika manusia itu memiliki literasi yang kuat, yang bagus, maka orang itu dipastikan akan sukses. Apalagi sebuah negara, sebuah provinsi. Ketika provinsi itu, negara itu memiliki tingkat literasi yang komprehensif, yang bagus, maka dipastikan daerah itu akan maju, negara itu akan maju. Dia akan bebas dari hoak. Masyarakatnya sehari-hari tidak ada suka ngawasi orang, mencari kesalahan orang, saling iri dengki, yang ada mereka berlomba-lomba untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau udah bahasa agama kita, pastabikul khairat, Masya Allah, sehingga akan tercapailah cita-cita pendiri bangsa ini, negara Indonesia yang maju, adil, makmur, sejahtera. Begitu juga di Provinsi Bengkulu, ya, Bengkulu yang sejahtera, Bengkulu yang hebat, Bengkulu yang sehat. Ini kita harapkan. Jadi kembali fasilitas tadi itu memang menjadi hal yang utama. Apakah itu internet, apakah itu rak-rak bukunya, ya, buku-bukunya, cara, bahkan inovasi kita banyak sekali, ya, seperti kemudahan mereka ini semua pakai elektronik semua. Itu juga ada layar TV yang terus memberikan kontribusi. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bursa Efek Indonesia cabang Bengkulu akan membuat sub cabang di sini. Luar biasa. Ya, itu tinggal kita tindak lanjutin lagi. Jadi ada Bursa Efek Indonesia, ya, di sini nanti. Ya, cabang kan harus ada kita. Nah, itu nanti teknisnya dia akan jelaskan lagi. Udah datang ke sini, ya, kita tinggal tindak lanjut lagi. Kenapa? Karena ini adalah tempat, ya, para intelektual, para masyarakat, bahkan lihat tadi yang berkunjung, sehingga mereka akan tidak salah dalam penanaman modal, dalam berusaha, jangan sampai investasinya investasi bodong dan lain-lain. Itu harapannya. Ini sinergis kita. Mungkin itu Bang Gaden. Ya. Nah, yang juga menarik perhatian saya tadi, Pak, ketika masuk tempat parkir itu sudah ada tempat parkir khusus, ya, maaf untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, Pak. Ya. Nah, sampai memikirkan seperti yang kita bilang di awal, Pak, bahwa buku adalah jendela dunia. Siap. Jadi ini hak siapapun untuk mengakses jendela dunia tersebut. Iya. Nah, apa alasan dibalik Pak Kadis sangat memperhatikan untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini, Pak? Baik, makasih. Mungkin kita awali firman Allah dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku, kata Allah. Nah, manusia akan ibadah ketika dia mengetahui ilmu. Sehingga kata Allah di dalam proses perjalanan Rasulullah, Iqra, kata malaikat Jibril. Iqra, Iqra sampai tiga kali. Baca. Sebenarnya itu jelas mengingatkan kita semua betapa pentingnya membaca. Ya, menuntut ilmu. Nah, kaitan ini juga dalam kehidupan ini, Allah juga menciptakan makhluknya itu ada yang sempurna, ada yang mengalami kekurangan. Itu rahasianya Allah. Nah, undang-undang mengamanatkan itu di dalam haknya di hadapan terhadap negara itu harus sama. Nah, seiring dengan itu, ya, Menpan RB, ya, berkirim surat kepada Pak Gubernur. Ya, itu beberapa waktu yang lalu kita terima, di mana dalam surat itu mengamanatkan di Provinsi Bengkulu ada 2 diharapkan menjadi sebuah percontohan, yaitu Rumah Sakit Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, terkhusus layanan perpustakaan, untuk menjadi sebuah institusi, menjadi UPP, menjadi tempat, ya, memberikan kontribusi pelayanan yang sama kepada warga negaranya, masyarakatnya.
baik yang memang tidak mengalami kelainan, kekurangan, maupun yang mengalami kekurangan yang mungkin kita kenal difabel, disabilitas, ya, kelompok rentan tadi. Nah, berdasarkan itu, dan memang sebelumnya kita memang sudah ada di komponen akreditasi, ada bagian dari tentang perhatian kita, kolom tentang disabilitas, tapi itu belum maksimal. Nah, sekarang maksimal. Kita siapkan tempat parkirnya, kita siapkan peralatannya. Kalau dia dari mobil pakai kursi roda, yang hanya pakai tongkat juga ada, pakai yang ini juga semuanya ada. Ada petugas kita dituntun, diarahkan, dan udah disiapkan. Bisa nanti dikunjungi di sana, disiapkan tempatnya sudah ada. Ketika dia mau buang hajatnya ada WC disiapkan semua. Nah, ini bagian dari amanat undang-undang. Lagi-lagi arahan Pak Gubernur kita perhatian terhadap masyarakatnya. Nah, kita support ini, dan itu udah bagian dari bentuk unit pelayanan kita. Ada lagi unit pelayanan kita, yaitu kita mengunjungi, ya, di khusus disabilitas tadi ada mobil kita, ya, kita ada beberapa waktu itu mendatangi, ya, ada masyarakat yang mengalami kelainan, didatangi, diberikan buku. Kalau dia nggak bisa lihat ada braille, kita udah lengkap deh. Jadi ini upaya kita. Dan ternyata itu memberikan dampak kontribusi yang nyata. Secara perlahan Bengkulu makin maju. Ya, dari berbagai perusahaan kita. Bukan hanya perusahaan ini induk kita, tapi perusahaan perguruan tinggi, Muhammadiyah, Universitas Bengkulu, UIN, perusahaan SMA terakreditasi, bahkan nanti kita akan perpustakaan UPD. Seluruh UPD sesuai amanat undangnya juga harus memiliki sebuah perpustakaan. Koleksi buku umum dan koleksi buku khusus di OPD itu. Ini akan kita kembangkan sehingga nanti, Masya Allah, ya, yang kita harapkan tadi, SDM kita akan tangguh, handal, visioner, yang ini akan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan. Mungkin itu, Adinda. Nah, Tribuners, khususnya para pembaca setia tribunbengkulu.com, tidak lengkap rasanya kalau kita hanya berbicara soal prestasi. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa tribunbengkulu.com, bagaimana perjuangan Pak Mary Sasdi membangun perpustakaan ini hingga akhirnya berada di puncak seperti sekarang. Apa kiat-kiatnya, seperti apa prinsip hidup yang diterapkan oleh Pak Mary Sasdi? Mari langsung kita tanyakan. Silakan, Pak. Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa bagi saya, dan itu sebenarnya menjadi sebuah harapan semua makhluk yang ada di bumi ini. Bagaimana kita hidup itu bisa maksimal potensi kita. Ada sebuah hadis mengatakan, sebaik-baik manusia itu ketika kamu banyak dimanfaatkan pemikirannya, semuanya untuk orang lain. Nah, kita juga harus semua demikian. Sedikit saya sampaikan kilas baliknya. Kalau kita cerita panjang lebar mungkin waktu, tapi sepintas saya sampaikan. Saya aslinya seorang dakwah. Saya sebagai ketua lembaga dakwah Islam Indonesia di Provinsi Bengkulu sudah beberapa periode diberi amanah oleh jamaah kita, warga kita. Tapi saya juga sebagai orang birokrasi, sebagai orang ASN. Nah, di sini bagaimana komitmen saya, loyalitas saya, dan tanggung jawab saya terhadap amanah dan tugas terhadap pimpinan. Itu dulu yang menjadi sebuah dalam hal ini bagaimana Pak Gubernur kita, kembali saya sampaikan, Bapak Gubernur kita, Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Bersah, orangnya visioner, orangnya motivator, orangnya komitmen, yang tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada kami semua kepala OPD, kepala dinas setiap kami ada rapat. Dari sanalah saya menerjemahkan, melaksanakan amanah itu, dan saya rapatkan. Saya bentuk teamwork di dinas kita ini. Semua bidang berinovasi, memiliki tim yang kuat. Ya, buktinya di 2022 OPD yang paling inovatif. Kenapa? OPD yang paling memberikan banyak inovasi terhadap daerah ini. Kita ada, kalau nggak salah itu waktu itu ada 8 apa 12 inovasi. Sehingga kita yang paling inovatif, ya, di 2002 ada kompetisi itu.
Nah, intinya apa? Bagaimana ternyata ASN kita ini luar biasa. Nah, masalah kendala tadi itu juga luar biasa. Mungkin singkatnya begini. Saya diberi amanah di Dinas Perusahaan Kearsipan Provinsi Bengkulu oleh Pak Gubernur itu di 2019. 2019. Ya, 2019 dengan kondisi ya kita bisa lihat waktu itu. Baik itu masalah SDM, sarana prasarana. Dan ketika kita ingin melaksanakan loncatan tahapan program, kita dihadapkan dengan COVID. Ya, 2020, Itu tantangannya, 2021. Pak, Wow, luar biasa. Tapi kami tidak menyerah. Bahkan bahasa saya dengan teman-teman bagaimana berhasil berprestasi di masa pandemi. Itu komitmen saya. Ingat ya, saya berikan mereka ya apa aturan-aturan jaga protokol kesehatan terus. Tapi ingat tetap berprestasi di masa pandemi. Kita lakukan koordinasi itu. Akhirnya apa? Kita bisa membangun ini, membangun gedung ini, membangun fasilitas semuanya. Ya, pemerintah disupport semua kepada kita, dan alhamdulillah ya, tantangan-tantangan tadi kalau poin-poin pentingnya apa? Waktu itu rendahnya sumber daya manusia, semangatnya, arahnya, dan juga sarana prasarana kita sangat kurang, jaringan kita juga belum terbangun. Alhamdulillah ya, waktu itu sekitar 2 tahun lah yang maksimalnya kita lakukan persiapan, karena 2019 kita belum bisa melakukan apa-apa karena kondisi 2020 COVID. Nah, sekitar itu terus kita maksimalkan ya, kata Allah, jika kamu punya semangat, jika kamu ada cita-cita, aku akan mudahkan. Itu yang kami pegang ya. Kami juga terus tingkatkan itu religiusnya, arahan Pak Gubernur membaca Al-Qur'annya harus bisa semua. Setiap Jumat juga kita ada pengajian. Teman-teman musola dulu belum ada, kita dirikan musola ya, sholat duha semua mereka, insya Allah. Nah, ini sebuah apa saya katakan anugerah dari Yang Kuasa. Ketika kita ikhlas, kita mau maju niatnya untuk capaian sesuai dengan harapan program kita, ya Allah pasti akan memberikan kemudahan dan keberhasilan serta kesuksesan ya. Dalam hal ini kami belum dan kita belum akan berpuas ya. Masih jauh, masih banyak yang harus kita lakukan dalam hal peningkatan kompetisi, peningkatan pelayanan dari sebuah library, sebuah perpustakaan. Karena kita hari ini kita fokus bicara diskusi tentang perpustakaan, belum lagi tentang kearsipan. Kearsipan itu memori kolektif bangsa, menjadi amanah, itu prinsipnya hampir sama. Bagaimana dokumen-dokumen tentang bangsa ini, Provinsi Bengkulu ini harus betul-betul terarsipkan, tertatakan, tersimpankan, baik itu secara nyata, konvensionalnya maupun secara elektronik. Nah, ini luar biasa. Maka mungkin hari ini kita diskusi tentang perpustakaan. Harapan kami support dari media yang luar biasa, tribunnews.com Bengkulu ini. Harapan kami kembali hadir ke sini nanti untuk kita bicara tentang kearsipan barangkali dan capaian-capaian yang lain. Mungkin itu, Ding. Satu lagi pertanyaan yang paling penting juga. Meskipun saat ini Pak Mary Sasdi seperti yang dibilang tadi, 2019 COVID, 2000 masih dalam masa peralihan, 2021 pun masih ada pembatasan-pembatasan. Artinya sangat sempit sekali waktu Pak Mary Sasdi untuk menuju ke posisi seperti ini. Nah, tapi seperti yang prinsip-prinsip beliau bilang tadi, bahwa ketika kita yakin dan kita harus bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak, ini yang pastikan plan ke depan, Pak. Ini kan dengan ya saya rasa kalau pembaca, pengunjung, anak muda datang ke sini, sudah bisa dipastikan mereka tidak akan mau cepat-cepat keluar dari sini, Pak. Ya kan? Apalagi kondisi nyaman, dingin, dengan koleksi-koleksi yang lengkap. Apa masih ada yang harus ditingkatkan lagi, Pak? Gitu. Baik, seperti yang saya katakan tadi, untuk capaian akreditasi kita udah A+, sarana prasarana. Tapi karena dunia terus maju, kebutuhan terus bertambah, kemajuan teknologi terus berkembang. Ya, dalam konsep kita menjaga kesuksesan, keberhasilan, kita tidak boleh berdiam diri. Dalam arti harus terus berinovasi. Mungkin bahasanya
inovasi tiada henti. Iya. Nah, kan gitu. Nah, kaitan ini kita terus melakukan melengkapi pembenahan di posisi di dinas ataupun perusahaan kita. Masih banyak bagaimana KP literasi kita belum maksimal. Ya, harapan kita di sini nanti ada spot-spot, ya ada sejenis apa itu bisnis apa itu maksudnya mungkin ada support beberapa jajanan tapi ada konsep dia sehat kan gitu nanti kan. Nah, itu untuk internasional ini. Tapi yang lebih besar kita ada tujuan jangka panjang ya, seperti kearsipan itu nanti ada diorama Fatmawati ya, bagaimana nanti menjadikan Bengkulu ini pusat peradaban tentang kearsipan, penelitian tentang sejarah. Bengkulu ini termasuk provinsi yang memiliki memori kolektif bangsa yang luar biasa di Indonesia. Betul. Itu pernyataan ataupun yang kita sampai dengar dari Andri. Nah, kembali ke perpustakaan tadi, di samping tadi harapan Pak Gubernur agar berdiri perusahaan-perusahaan yang hebat di kabupaten kota. Sekarang alhamdulillah di Benteng sudah, di Kaur sudah, ya itu disupport oleh pemerintah daerah dan juga dari Andri. Hari ini berdiri sedang dibangun di Bengkulu Selatan, insya Allah beberapa tingkat. Di Seluma, di pinggir jalan proses itu akan dibangun beberapa tingkat. Di Kepayang juga, dan akan kita bangun. Itu kenapa? Ini adalah pusat peradaban. Pusat jendela dunianya. Kalau itu nggak ada ya gimana? Yang ada kita hanya saling gonta-gonta segala macam. Begitu juga ada program kita, satu desa satu perpustakaan. Yang berbasis inklusi sosial. Dalam arti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, satu desa, satu kelurahan, satu perpustakaan. Ini akan menjadikan perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan itu menjadi pusat dari berbagai kegiatan yang ada di desa itu. Pusatnya, bayangkan harapan kita. Pemudaan, ayo kumpul di perpustakaan. Tentang ekonomi kreatifnya, kumpul di sana. Kenapa? Di perpustakaan itu kan literasinya lengkap. Pembimbingnya ada, meskipun di sana ada beberapa orang, tapi potensi yang ada di desa itu, di sana ada ahli pertanian PPL, ayo bergabung. Ada dokter, ayo gabung. Ada perawat, ayo gabung. Ketika ada masalah di sana, ini yang akan kolaborasinya. Masya Allah, dana desa juga aturannya kan bisa dipakai juga. Maka nanti ya juga di desa itu misalnya pisangnya udah hidup bagus, bagaimana pengolahannya dan packagingnya, pemasarannya, wah Masya Allah, wisatanya bagus, juga gandeng perpustakaan. Maka konsep dari ataupun moto dari Perpustakaan Nasional dan kita semua, literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Bayangkan nanti desa-desa akan beri perpustakaan, permasalahan-permasalahan sosial tidak ada lagi. Luar biasa Indonesia. Karena Indonesia juga ada desa. Desa nggak bagus ya Indonesia tidak akan bisa bangsa ini. Mungkin itu Adinda. Sukses selalu untuk kita semua. Mohon maaf ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, ini musim masih suasana Syawal ya. Kita sehat selalu, optimis selalu ya. Semangat selalu. Masalah pasti ada. Tapi jangan pikirkan masalahnya. Cari solusi. Tidak ada ceritanya bagi Allah. Semua masalah pasti ada solusi. Mungkin itu. Oke, tidak terasa Tribuners, 30 menit kita sudah bersama Bapak Pengelola Jendela Dunia. Itu rasanya sangat tepat kalau kita sematkan untuk Pak Mary Sasdi, yang dari mana perjuangan beliau untuk mengangkat perpustakaan ini agar menjadi pusat pengetahuan bagi kawan-kawan, teman-teman, bahkan untuk teman kita yang berkebutuhan khusus, menjadikan perpustakaan Provinsi Bengkulu ini adalah pusat pengetahuannya Bengkulu. Nah, demikian perbincangan kita dengan Pak Mary Sasdi. Jangan lupa like, komen, dan share. Tunggu tayangan selanjutnya bersama tokoh-tokoh lain yang pastinya inovatif. Terima kasih.